Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Relawan Jokowi Mania atau Joman mendesak polisi segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Hal ini terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo sejak 30 April 2025. Dalam konferensi pers Kamis sore, Wakil Ketua Joman Andi Azwan menyatakan tuntutan ini terkait Roy Suryo CS yang menuding ijazah Jokowi palsu. Jokowi Mania menilai tudingan ini sebagai penyebaran isu bohong dan fitnah. Untuk segera salah satu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Merespons desakan relawan Jokowi, terlapor kasus pencemaran nama baik Rismon Sianipar menilai ancaman mengerahkan emak-emak ke Polda sebagai tindakan tidak beretika. Rismon minta relawan Jokowi sebaiknya menguji buku yang ditulis Roy Suryo CS terkait pembuktian tudingan ijazah Jokowi palsu. Merupakan hak mereka untuk berbicara, itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi dengan cara mengerahkan 500 emak-emak ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Ya, kami mengeluarkan buku, ya, Jokowi White Paper yang isinya secara saintifik bisa dibuktikan, diuji oleh orang lain, harusnya itu diikuti oleh para relawan Jokowi ini, ya, dengan cara-cara yang beradab dan cara-cara ilmiah. Kita bahas desakan relawan Jokowi dan Prabowo Gibran terhadap Polda Metro Jaya agar Roy Suryo CS ditetapkan tersangka bersama terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo. Dan juga hadir di studio Kompas TV relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Mas Mardiansyah, selamat malam. Malam, Mbak. Mas Roy, malam. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam juga Mas Mardiansyah Semar. Halo, Mas Roy. Malam. Mas Roy, gimana nih kata relawan Jokowi semestinya segera ditetapkan tersangka, sudah siap Mas Roy? Emang mereka itu Kapolri. Menurut Mas Roy gimana? Nggak akan bisa jadi TSK? Ya, jogetin aja. Tak jogetin aja tuh artinya gimana Mas Roy? PD nggak akan jadi tersangka? Lah ini kan negara hukum lah gitu. Emang mereka bisa menentukan. Kalau semua orang mainnya desak-desak gitu. Kalau semua orang mainnya adalah memaksa-maksa kayak gitu. Dan yang saya dengar kemarin ini bagus sekali ya. Publik mencatat. Mereka malah menghimbau akan melakukan yang namanya aksi porno aksi, ya, pelanggaran terhadap undang-undang pornografi, ya, nomor 44 tahun 2008. Masa emak-emak itu mau suruh buka baju? Oke, hati-hati ya, kita nggak ngomongin soal pornografi di siaran live. Itu sama sekali tidak bagus itu. Itu ada rekamannya, nggak bisa ngelak. Mereka mau datang. Oke, hati-hati kita nggak ngomongin hal-hal yang vulgar di sini ya. Intinya mengerahkan emak-emak itu yang nggak disetujui ya, Mas Roy ya. Oh iya, itu penting nggak itu karena itu statement mereka. Itu biar publik tahu lah kelakuan mereka tuh hanya sebatas itu aja. Ya, itu harus tahu, publik harus tahu kelakuan mereka itu. Mau apa? Gitu. Nah, saya ke Mas Semar. Kata Mas Roy justru tidak berdasar yang diajukan oleh relawan Jokowi. Emangnya Kapolri tadi katanya? Gini ya, pertama saya menghargai sikap teman-teman Jokowi Mania untuk mendesak proses hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi buat kami sendiri, sebenarnya nggak perlu didesak-desak. Sudah sampai itu barang, gitu ya. Jadi nggak perlu didesak-desak juga. Tinggal lagi saya beberapa kali kan menyampaikan juga ke Mas Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri dari segi mental dan lain sebagainya. Karena kasus yang berproses ini sudah sampai pada tahap penyidikan. Dari dulu sudah tahap penyidikan dan sudah memang tinggal lagi diumumkannya siapa yang tersangka dan lain sebagainya. Kalau dalam proses penyidikan itu berarti sudah ditemukan alat bukti bahwa adanya
tindak pidana yang dilakukan. Tapi apakah Kan tersangkanya begitu ya. sudah pasti Bung Roy Suryo Ya lihat aja sekarang udah cuma bisa ketawa tak terkendali aja dia. Jadi udah agak keganggu jiwanya gitu. Mas Roy, katanya tinggal tunggu penetapan Jadi tersangka udah aja karena keganggu naik jiwanya penyidikan. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang sudah pada titik itu. Jadi kalau saya sih nggak perlu didesak. Ini. Sudah sampai barangnya. Oke, Mas Roy. Enggak, saya ketawa Mbak Priska dan seluruh masyarakat Indonesia juga ketawa. Ada orang sehat, orang waras yang kemudian kita sudah melakukan latihan, kemudian mau diganggu oleh orang-orang gila ini yang malah menertawakan itu. Jadi artinya kita senyum aja deh, gitu apa yang dilakukan nggak usah Kalau saya sih senyum aja dan biar publik menilai. Apalagi kemarin KPU sudah juga memberikan bukti kepada kami ijazah yang digunakan, salinan ijazah yang digunakan itu sama dengan kami teliti. Berarti udah palsu, 99,9% palsu. Mau apa lagi gitu loh. Jadi kalau itu kemudian dikatakan penelitian kami tidak benar, udah ya gila saya nih kayak sama dengan gini-gini. yang kami teliti. Oke, Jadi mau apa dianggap lagi? katanya. Jadi kita Jadi senyum gini aja. ya, berapa hari lalu. Udah 3 bulan yang lalu kami terima. Gitu. Iya. Oke, Mas Roy bersikuku bahwa ijazah Pak Jokowi itu nggak asli. Saya berapa hari lalu Mbak ketemu Pak Jokowi di Solo. Oh pasti. Saya Udah jelas. saya Ijazah dia nggak bertemu asli. langsung Ijazahnya anak. dan Pak Jokowi sampaikan dia sangat tidak terganggu dengan kasus ini karena memang ijazah dia asli. Tapi Pak Jadi, Jokowi ingin ini Tidak masuk terusik sama sekali, boro-boro Ya, itu yang- kepikiran, itu yang terusik nggak aja normal. enggak. Saya ketemu langsung. Oke, tapi Dan Pak Mata bicara dengan Pak Tapi Pak Jokowi. Jokowi Itu ini yang kasus nggak pencemaran normal nama ya. baiknya. Ada orang sudah- Gantian dulu ya sudah Mas Roy ya, biar nggak tabrakan pusing nanti dengernya. Saya satu-satu dulu ke Mas Semar Iya, dulu jangan ya. suka motong Mas Roy ya. bentar ya. Gimana? Saya ke Mas Semar dulu. Jadi Ya. kalau Pak Jokowi saat ketemu itu ingin kasus pencemaran nama baiknya diteruskan atau tidak? Ya kalau buat Pak Jokowi kan memang sebagai warga negara yang baik, semua kan berproses secara hukum Maknanya harusnya pencemaran. selesai. Kan Oke. begitu ya. Katanya Kalau palsu. misalnya Biasa pelaporan dilakukan oleh Pak Jokowi itu ditemukan alat bukti, misalnya sudah masuk proses penyidikan, ya segera dituntaskan kan begitu ya. Oke. Dan sekarang kalau misalnya memang sudah pada titik itu, saya rasa memang tinggal siap-siap. Makanya Roy Suryo sudah tidak bisa lagi dia, tinggal ketawa aja. Mas Roy, tapi kalau dikatakan oleh relawan Jokowi sudah naik penyidikan dan yang jadi terlapornya kan Mas Roy Suryo CS. Anda Iya. gentar atau enggak Mas Roy? Ya pasti gentar lah, buktinya udah stres itu Gantian dia. sekarang ya Mas Semar, saya ke Mas Roy. Mas Roy. Soal itu relawan tuh nggak ada legal Nggak enak standingnya loh, relawan Gisel. atau apa soal itu. Kalau yang bicara sama saya tuh lawyernya Pak Tempatnya Jokowi, sempit, makanan gak enak. ketawain aja lah. Banyak Relawan tikus yang lagi siapa-apa. dalamnya. Terakhir ketemu Pak Jokowi terakhir nggak ngerti. Udah deh nggak usah dianggap kalau kayak ya Nggak orang enak loh. Indonesia juga apa namanya tahu semua, diketawain semua aja relawan-relawan kayak gini. Ya ngapain juga mereka masih ada. Udah nggak jadi presiden masih pakai relawan-relawan segala. Oke, nah berikutnya Nggak butuh lah. Publik. berikutnya kayaknya akan seru kalau kita adu bukti nih Mas Roy maupun Oke, Mas Roy sama Mas Semar, nextnya kayak kita harus adu bukti. Apa sih sebenarnya kalau dari sisi pencemaran nama baik, bukti yang dimiliki relawan, begitu pula Mas Oh Roy iya, soal ijazah yang harus dianggap kan? tidak Islam ini seperti Pencemaran apa? nama baik Sesaat apa? lagi, sabar dulu, tahan Pencemaran dulu. nama Saja di Sapa Indonesia Malam kami kembali. Sementara Mardian Syah Semar. Saya ke Mas Semar dulu. Kan kalau sekarang sudah naik penyidikan, tapi sebenarnya bukti-bukti apa sih yang sudah dikantongi di polisi sehingga pihak relawan ini percaya diri? Ya itu tentu penyidik yang punya kewenangan ya untuk menyampaikan. Tapi begini, perdebatan soal ijazah palsu, tudingan dan lain sebagainya kan ini sudah lama ya. Ya. Yang akhirnya sekarang masuk pada arena hukum, yaitu masuk proses hukum, sekarang sudah penyidikan, yang menurut kami itu adalah panggung yang sesungguhnya itu dalam proses peradilan kita menghormati semua institusi. Silakan juga kalau Roy Suryo CS merasa punya bukti-bukti silakan dihadirkan dalam proses sidang nanti kan gitu ya. Dan kami pun juga akan memperkuat juga apa bukti-bukti yang kami punya. Dan kami meyakini 1000% memang ijazah Pak Jokowi asli. Dan saya sudah berapa kali juga ketemu, diperlihatkan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, kenapa saya sejak awal tadi bilang nggak perlu didesak-desak, barang itu sudah sampai Mbak. Oke. Barang itu sudah sampai dan sekarang kalau proses penyidikan berarti tinggal penentuan tersangka. Nah penentuan tersangka nanti kita lihat, makanya saya lihat Roy Suryo udah agak pucat mukanya, saya takutnya dia sakit aja sebenarnya. Ini mulai lagi colek-coleki Mas Roy. Mas Roy, kalau Mas Roy punya bukti apa sih? Kalau Mas Roy, apakah siap kalau misalnya ini memang sampai harus ke proses peradilan? Ya, namanya naik
dari penyelidikan ke penyidikan itu kan sudah berapa bulan, sudah 2 bulan yang lalu. Kalau polisi firm, polisi pasti, itu kan sudah dari dulu sudah jelas statusnya. Ini jelas, polisi udah benar, hati-hati karena memang itu zong semua bukti-buktinya. Dan di kota Solo nih, di kotanya Jokowi nih ya, gitu. Saya malah dari ratusan orang berminat. Kemudian juga kita sukses tadi acaranya. Ya, itu buku itu ilmiah sudah selesai ya. Kalau Kaitannya mau apa Mas Roy sama kasus dengan ini? Ilmiah dengan buku juga, tidak mainnya ancam mengancam. Ya kaitannya adalah ini hasil kami itu adalah ilmiah. Ini adalah research ilmu pengetahuan. Jawab Menurut dengan Roy ilmiah Suryo, gitu. Tidak kemudian main ancam mengancam pun. enggak lah. Yang biasa mengancam kan Roy Suryo CS. Gitu loh. Kalau memang mereka Itu saya rasa bukan sejak ancaman awal lah. sih. Itu bukan Kasusnya ancaman. gitu. Apalagi sekarang bisa detektif. Itu kan preman-preman itu kan. bukan Kan kemarin kayak preman ancaman. itu, ancaman Yang biasa kayak gitu. mengancam Malah dengan mengancam gegap melakukan gempita aksi kan porno aksi. Rismon Melakukan CS, aksi porno aksi. Roy Suryo. Oke, ganti-ganti gitu ya, ganti-ganti dulu sekarang, gantian dulu ya. Nah, Indonesia. oke, tapi Mas Roy yakin, Mas Roy, saya mau tanya dulu, yakin bahwa buku itu memang terkait dengan pembuktian ijazah? Oh iya, jelas itu ilmiah. Bantas yang 700 halaman. 700 halaman coba mereka nulis. 100 halaman aja belum tentu mereka itu bisa nulis. Oke, sampai sana dulu ya Mas Roy, saya tanya ke Mas Semar. Iya. Itu ilmiah dianggap ya, buku Nggak itu yang bisa membuktikan soal ijazahnya Pak iya, Jokowi? cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah Ya, gitu. Pak. Itu Sylvester itu kawan kamu itu. Itu Jadi Sylvester, maksud saya Asman, hadapilah dengan segala jantan itu, nanti itu proses Sylvester, hukumnya karena itu dan apapun yang dimiliki Roy Suryo silakan digelar di pengadilan dan bagi saya teman-teman Jokowi mania itu tidak mengancam. Dia hanya coba menuntaskan persoalan yang memang sudah ada di ujung. Dan buat kita sama aja sih, sudah pada titiknya itu. Oke, Tinggal nunggu waktunya saja. Mas Roy, kalau Gak enak loh Mas di penjara itu Mas. Oke, Nggak enak loh. Mas Roy menganggap emang Anda diancam terkait dengan kasus Iya, ini? itu bukan ancaman lah. Kalau itu biasa lah. Gantian dulu Mas Roy. Mas Roy, Oh iyalah, banyak mereka kan itu kayak Sylvester itu sebelumnya kan selalu Sylvester itu Mbak Friska itu dulu selalu bilang, oh masuk penjara pakai baju orange, mana buktinya? Ayo, itulah sekarang gitu. Jadi kita salut lah dengan kepolisian yang sangat hati-hati dan tidak mau terjebak dengan desakan-desakan dan ancaman-ancaman dari orang-orang ini. Apalagi orang-orang ini mau melakukan aksi porno aksi. Jelas banget tuh, mereka mau melakukan aksi porno aksi, ada rekamannya tuh kemarin. Oke. Mau pakai pakaian Oke, film. hati-hati. Konyol lah pokoknya. Oke, Orang Karena- Indonesia itu dikutui kayak jadi gitu. kalau Kalau- kata Mas Roy katanya ini, oke, kata Mas Roy dianggap ada yang menekan. Menurut saya itu bukan tekanan ya. Menurut saya wajar-wajar aja ketika sudah begitu Wajar panjang bagi proses preman, ini. bagi gali itu wajar. Terus ada teman-teman Bagi sebagai kita pendukungnya Pak orang-orang itu Jokowi tekanan, meminta Pak. ini dituntaskan. Itu kan Iyalah. clear ya soal itu ya. Lihatlah konferensi Karena persnya positioningnya kan kemarin. Saya- memang Oke, kita gantian dulu sesuai. ya biar kedengeran gimana Mas? Iya kan positioningnya kan jelas teman-teman bahwa teman-teman adalah relawan mendukung Pak Jokowi. Ketika memang ini berproses Relawan. dan dia meminta untuk dituntaskan ya sah-sah saja silakan gitu teman-teman itu. Dan bagi saya tadi saya sejak awal Bahasanya dengerin. saya Mas Roy, sejak awal saya bilang kalau kami sendiri nggak mau desak-desak karena kami sudah tahu itu sudah sampai barangnya. Tinggal lagi sekarang barangnya bukti-bukti mana? Sudah yang 2 bulan dimiliki yang lalu oleh barangnya kepolisian sampai. itu kan tinggal disampaikan Sudah saja ke kalian publik Kata Mas nanti. Roy, polisi harus hati-hati. Ya itu kan berarti ancamannya Mas Roy kan gitu loh. Berarti kan Mas Roy yang mengancam bukan kita kan gitu. Kalau Mas Roy menganggap polisi hati-hati sekarang, apa yang Oh, iya. dimaknai Mas Roy? Apakah memang buktinya tidak cukup? Nggak ada atau bukti apa? sudah cukup Nggak Mbak. cukup, Oke, Buktinya tuh sudah saya cukup. gantian ke Mas Roy tadi ya. Sekarang Mas Roy, silakan. Jadi tidak jelas, tidak firm. Kalau polisi sudah dari awal kan juga jelas. Kalau memang ya dari awal itu TSK itu kalau mereka polisi kan canggih punya alat bukti. Ini udah jelas apalagi kemarin udah jelas memberikan ke kami salinan yang ijazah itu sama persis dengan yang kami teliti dan itu palsu. Jadi kan udah jelas lah. Jadi publik nih bisa menilai masyarakat Indonesia itu pintar Mbak. Gitu, nggak akan diancam-ancam, nggak akan mau diancam-ancam apalagi dengan bahasa kasar. Oke, tapi sebenarnya Mas Roy, preman kayak kalau preman, dari sama pihaknya kayak Mas Roy CS itu sekarang apa kasus yang masih berjalan? Laporan yang masih berjalan dari pihaknya Mas Oh nggak Roy? ada. Nggak ada? Dari kami roadshow aja. Dari kami malah kami senang-tenang saja roadshow seluruh Indonesia 100 kota akan kami roadshow dengan buku Jokowi White Paper. Sebentar lagi menyusul juga Gibran Black Paper. Jadi Ya gitu. Makin jelas lagi kami gitu loh. Oke, saya Jelas. saya tanya sekarang gantian ke relawannya Pak Jokowi. Gentar atau tidak? Bahkan tadi kan akan roadshow ke berbagai kota dengan buku-buku yang dianggap ilmiah oleh jadi- Mas Roy.
Saya itu sudah berkali-kali ketemu dengan Mas Roy di ruang-ruang diskusi ya, ruang debat. Dan di awal-awal dulu masih terlihat ilmiahnya, argumentasinya cukup nalar. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat, yang terlihat itu Mas Roy yang sangat tertekan batinnya. Kenapa? Sangat stres, yang mungkin dia juga merasa bahwa memang apa yang dilakukan selama ini sudah pada titiknya bahwa dia akan kena sanksi hukum, kalau menurut saya. Karena saya kan Itu juga asumsi berapa atau kali gimana? saya berdebat dengan Mas Roy, berdiskusi, masih cukup nalar kalau yang lalu-lalu. Kalau sekarang Apa kan yang bedanya memang cuma yang bisa bikin nalar itu ketawa, dibangun debat Makin kusir, nalar. orang bicara Karena dipotong-potong. buktinya Itu udah salah selesai. satu indikator orang stres tuh, Mbak. Oke, tapi soal buktinya tadi, Enggak. apakah buku yang Ya silakan aja. Mas Roy ini ilmiah atau tidak? Apapun yang dimiliki oleh Roy Suryo CS, Rismon CS, silakan digelar pada proses yang benar di proses peradilan nanti. Oke, Dan Mas Roy Suryo siap-siap saja naik kursi roda lagi. Oke, Mas Roy. Mas Roy, saya mau dengerin dulu ya Mas Roy. Ya. Kalau sebenarnya yang diisi buku Mas Roy itu bagaimana bisa membuktikan bahwa itu adalah ilmiah, Mas Roy? Sangat ilmiah. Itu ditulis oleh 3 dokter. Yang masing-masing sudah yang bidangnya, telematik ada, jadi forensik ada, dan kemudian oleh Dokter Tifa yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi kandidat dokter. Dan itu ada itu bagaimana kejiwaan. Dan kalau tadi Mardiansyah ngomong-ngomong menilai saya, ya seluruh Indonesia ketawa, Mbak. Iya, Ya, orang saya seluruh kan Indonesia udah ngetawain Mas Roy Suryo saya sekarang. Begini, saya kesehatan. Seluruh Indonesia ini sekarang lagi Nah, menertawakan saya Mas Roy Suryo. saya magister kesehatan, jadi nggak usah Serius saya. menilai orang. Mas Roy sedang ditertawakan oleh seluruh Indonesia ini. Serius saya. Ini gitu orang loh. Indonesia makin ketawa, Jadi termul. dua-duanya ketawa tapi hatinya sama-sama panas Enggak sih, ya. saya sih enggak panas sih, Mbak. Masa? Iya, saya sudah pada titik ya. Apalagi terakhir saya ketemu dengan Pak Jokowi, saya sudah pada titik 1000 keyakinan saya, gitu 1000% keyakinan saya bahwa firm ijazah Pak Jokowi asli, bahwa firm Insya Allah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan akan masuk pada proses yang harus dia lalui, Oke. yaitu sanksi hukum. Oke, saya sekarang Bersiap saja. Sekarang kan ada 2 kemungkinan ya atau tidak. Di sini nggak ada yang hakim, nggak ada yang Iya, penyidik, tinggal jadi di tidak proses ada yang peradilan bisa aja. menentukan. Oke, Betul. saya sekarang ke Mas Roy dulu. Artinya kan ada kemungkinan kita kasus tunggu. pencemaran nama baiknya lanjut ataupun tidak. Nah, kalaupun lanjut, apa yang Mas Roy Suryo CS akan siapkan? Baju jangan lupa bawa. Tunggu gantian, Oh, ya, Mas Roy siap dulu. kita. Emang nama dia baik. Ada pencemaran nama baik. Emang nama Roy Suryo baik. Emang nama Roy Suryo baik. Satu Indonesia tahu nama Roy Suryo tidak baik. Baik. Apalagi Mardiansyah. Ya, nama Roy Suryo itu sudah baik, tidak baik sudah lama masyarakat Indonesia tahu. Jangan sok-sokan merasa dirinya baik namanya. Gitu loh, sudahlah. Sudahlah, jejak digital banyak. Oke, Kan gitu ya. sekarang dua-duanya stop dulu, Sudah tarik lah. nafas. Saya mau ke Mas Roy dulu. Belum dijawab pertanyaannya. Kalau misalnya kemungkinannya 2, ini kan Iya. akan lanjut atau tidak? Mas Iya. Roy, kalau misalnya lanjut, siap atau tidak? Apa yang disiapkan? Selalu yang diulang-ulang Tunggu, soal nama gantian dulu. baik Mas Roy, gitu loh. Mas Roy Seolah-olah jawab. namanya baik gitu loh. Oke, Padahal Mas. sudah rusak kali namanya. Oke, gantian ya, gantian. Sekarang itu Tugetin aja deh. Mas Roy silakan jawab dulu. Nggak usah diulang-ulang. Namanya kan nggak baik. Tunggu dulu, bentar. Mas Roy jawab dulu. Mana bisa jawab. Oh, sinyalnya kayaknya Enggak, agak. sorry, sinyalnya jelek. Apanya? Mana jelas jawab? Nah, Tadi Mas Roy, kalau ada 2 kemungkinan, ini kan artinya soal gini, Mbak. pencemaran nama baiknya Ya, akan itu lanjut kami atau tuh tidak? Mau kemudian lanjut aja, ngapain juga gitu. Makanya kita tunggu Mbak Friska. Hmm? Statusnya itu kan sudah sejak awal Juli loh. Gitu. Mana kalau sejak awal Isi kan sangat hati-hati sekali, sangat benar dalam bersikap. Gitu. Sampai sudah ada pergantian Kapolda segala ini belum jalan-jalan. Jadi kan udah jelas hanya ini kan perkara yang kusut, perkara yang sebenarnya tidak tepat. Jokowi juga ngelaporin, katanya dia pengecut dia nggak ngelaporin orang kok, dia ngelaporin peristiwa. Peristiwa namanya bukan pencemaran nama baik, tapi pencemaran peristiwa baik atau pencemaran peristiwa yang nggak bagus gitu loh. Dia ngaco. Oke. Gitu Mbak. Saya kalau dari sisi relawan dianggap apa yang Pak Jokowi laporkan sudah tepat. Soal Pertama, nama baik. kami itu Rampai Nusantara, organisasi kemasyarakatan yang ada di 38 Organisasi apa ini, provinsi, nggak jelas. gitu ya, 315 kabupaten kota. Di Jadi mana bukan orang organisasi nggak diatur. relawan sebenarnya, tapi memang yang mendukung Pak Jokowi dan kebetulan ketua Dewan Pembina Pak Jokowi. Oke. Kami minta langsung. So, itu. apa? Soal Apa Nah, Indonesia makin bicara kasihan soal dengan konteksnya relawan. Roy Suryo ini, menurut saya sudah tidak ada lagi nilainya karena Kenapa? perdebatan yang dibangun akhirnya
sebenarnya karena dia sudah tahu itu tidak benar apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, tinggal lagi bagaimana mengacaukan narasi yang benar ini kan begitu loh. Nah ini kan saya lihat berkali-kali Roy Suryo sampaikan soal pencemaran nama baik. Kan kita semua tahu Mbak Priska bahwa Roy Suryo ini namanya sangat tidak baik di publik. Roy Suryo banyak sekali cacat secara moral. Ketika pasca jadi pejabat publik dan lain sebagainya, bagaimana dia membawa barang-barang milik negara dan lain sebagainya. Yang menurut saya, bagaimana kita bisa percaya sama orang yang punya reputasi tidak baik di mata publik, sehingga apapun yang dibangun sama Roy Suryo, ya sekarang ya kayak orang gila aja. Oke, hati-hati ya, live ngomongnya nggak boleh sama-sama kasar. So kalau misalnya Mas Roy gimana? Makanya ini orang ini kudet nih. Peristiwa yang dia sebut-sebut itu kan sudah inkrah. Iya mau inkrah mau apa, tapi itu catatan hidup, itu jejak digital. Apa yang dilakukan sama Roy Suryo itu memang membuktikan bahwa Roy Suryo tidak baik. Jadi nggak usah juga merasa baik gitu loh. Semua Republik ini tahu Roy Suryo bagaimana proses itu terjadi. Sekarang semuanya jawab. Jadi jangan nyinggung soal itu. Oke, Mas Semar sama Mas Roy, saya mau tanya. Dijawabnya bergantian ya, biar sama-sama kedengeran, oke? Ya, deal ya, deal. Dari Mas Roy dulu. Mas Roy, so kalau dari sisinya Mas Roy, tidak akan mengajukan ini secara hukum lagi, tapi memilih untuk roadshow tadi. Tapi kalau misalnya ini kasusnya lanjut terus disidik, Anda juga siap? Lo siapa aja, dari dulu kami siap. Dari semenjak dilaporkan Jokowi kami siap. Dan sekarang malah ada novum. Ya ada bukti baru tuh ijazahnya, KPU mengeluarkan ijazahnya terbukti. Kalau ijazah sama dengan kami teliti kan berarti palsu, udah jelas ngapain lagi gitu. Apa dasarnya Mas Roy tadi bilang bahwa itu nggak asli kalau dari sisi kami malah KPU? keliling Indonesia 100. Oh iya jelas banget. Secara ilmiah jawab dengan ilmiah. Kalau ilmiah tuh jangan dijawab dengan ancam-ancaman gitu loh. Ancamannya jelas sudah nggak terbukti kok gitu. Ngapain malah ngancam pakai porno aksi. Oke, itu ya dari Mas Roy. Mas Mars? Itu Indonesia rusak nih kalau masih ada orang-orang kayak gini termul kayak gini. Oke, dari Mas Semar, dari sisi Anda akan mendorong polisi untuk menyelesaikan ini sampai selesai ditetapkan ya, tersangka? Sejak awal kita sangat menghargai proses hukum ya. Jadi semua yang berproses secara hukum kita hargai karena kita negara hukum. Dan siapapun yang terlapor pun juga harusnya seperti itu. Dan bagi kami sendiri, kami tidak pernah mendesak-desak juga Mbak. Kami tidak pernah mendesak-desak polisi untuk segera mentersangkakan dan lain sebagainya. Karena sejak awal kami sudah meyakini. Lihat kemarin press conference-nya, bohong aja orang ini. Kok dipotong? Oke, sip, lanjutin lu. Jadi karena kami sejak awal sangat meyakini sekali 1000% bahwa memang kasus ini akan bergulir di pengadilan. Roy Suryo dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi didesak-desak. Jadi selesai sudah semua urusan ini. Tapi sekali lagi di sini nggak ada yang penyidik, di sini tidak ada yang hakim. Ya, jadi kita ikuti proses hukumnya sampai tuntas, harus transparan. Terima kasih Mas Roy Suryo, terima kasih juga Mas Mardiansyah Semar, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa bawa koper Mas, pakaian. Oke, terima kasih banyak ya. Tuh. Masih lanjutnya nanti aja setelah ini. Terima kasih. Berikutnya saudara kami kembali dengan sorotan lainnya. Gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.